Halo teman-teman semua, hari ini kita berjumpa untuk membahas satu topik menarik, yaitu tentang transportasi nutrisi pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menunjukkan 4 gambar berbeda dan teman-teman bisa melihat relasi dan hubungan dari gambar-gambar tersebut. Ayo kita lihat. Baik, dari gambar yang telah saya tunjukkan sebelumnya, di situ menunjukkan siklus yang tiap hari kita lalui, yaitu kita ke pasar membeli dan mengambil bahan makanan, dan kita pulang untuk mengolah dan memasaknya dan membagikannya kepada seluruh anggota keluarga. Di sini prinsip dasarnya sama seperti transportasi nutrisi pada tumbuhan. Baik, semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun, serta bagian lainnya memerlukan nutrisi agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi. Maka, dibutuhkanlah satu proses pengangkutan nutrisi. Hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang daerah konsentrasi gulanya rendah. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang transportasi nutrisi pada tumbuhan, saya ingin tanya ke teman-teman, nutrisi tumbuhan itu apa sih? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Nutrisi tanaman ialah studi tentang unsur-unsur kimia dan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan, metabolisme, pasokan eksternal yang diperlukan tumbuhan, dan total nutrisi tanaman esensial mencakup 17 elemen berbeda, di antaranya karbon, oksigen, dan hidrogen, yang semuanya diserap dari udara. Sedangkan nutrisi lain termasuk nitrogen biasanya diperoleh dari tanah, kecuali beberapa tanaman parasit dan karnivora. Dan jenis nutrisi yang diambil dari media tanamnya dapat kita bagi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Untuk unsur mikronutrien biasanya mencakup nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, magnesium, karbon, oksigen, dan hidrogen. Dan sedangkan untuk mikronutrien mencakup besi, boron, klor, mangan, seng, tembaga, molibdenum, dan nikel. Unsur-unsur ini tinggal di bawah tanah sebagai garam mineral, sehingga tanaman mengkonsumsi unsur-unsur ini sebagai ion. Makronutrien dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Hidrogen, oksigen, nitrogen, serta karbon berkontribusi lebih besar dari 95% dari seluruh biomasa tanaman berat bahan kering. Zat gizi mikro atau mikronutrien hadir dalam jaringan tanaman dan dalam jumlah yang diukur dalam bagian per juta, mulai dari 0,1 hingga 200 ppm. Atau kurang dari 0,02% berat kering. Tumbuhan mengambil unsur-unsur penting dari tanah melalui akarnya dan mengambil unsur-unsur penting dari udara melalui daunnya. Untuk prosesnya sendiri, penyerapan hara dari dalam tanah dicapai dengan pertukaran kation, di mana rambut akar memompa ion hidrogen atau H+ ke dalam tanah melalui pompa proton. Ion hidrogen ini memindahkan kation yang melekat pada partikel tanah yang bermuatan negatif, sehingga kation tersedia untuk diambil akar. Sedangkan pada daun, stomata terbuka untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Molekul CO2 digunakan sebagai sumber karbon dalam fotosintesis. Baik, sekarang kita masuk pada inti topik kita, yaitu transportasi nutrisi. Di sini, tumbuhan memiliki dua cara yang dapat dilakukan, yakni pengangkutan intravaskuler dan ekstravaskuler. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, intravaskuler. Berasal dari kata intra, yaitu dalam, dan vaskuler, yaitu pembuluh. Maka dapat didefinisikan bahwa transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal. Berarti pengangkutan air ke daun melalui xilem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh floem. Sekarang next, kita membahas lawan dari intravaskuler yaitu ekstravaskuler. Di sini ekstravaskuler merupakan transportasi pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut baik xilem maupun floem. Pengangkutan ini dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol, yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Yang kedua, apoplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel, namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena adanya pita Kaspari. Baik, di sini kita telah selesai membahas transportasi nutrisi pada tumbuhan secara garis besar. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan video ini, dan di sini saya ingin mengundur diri. Salam sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih.